Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 104, Kenaikan Tahta. Dia kira tidak akan mudah bagi bangsa Hun dan Jenderal Liang untuk menduduki istana kekaisaran. Setelah mendengar hal itu, Sang Kasim pun bergegas menghibur Sang Kaisar. Saya rasa dinasti Longteng kita diberkati dengan keberuntungan besar, dan Qi Fei memiliki senjata yang sangat kuat di tangannya, jadi kita pasti bisa melawan bangsa Hun. Tepat saat Sang Kaisar mengangguk dan menyetujui bahwa itu adalah kebenaran. Tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki sekelompok orang di depan. Dilihat dari jejak langkahnya, tampaknya ada cukup banyak orang di sini. Sang Kaisar segera menjadi waspada dan berbicara kepada prajuritnya. Hati-hati, ada orang di depan, siapkan senjata kalian. Semua anak buah Kaisar dilengkapi dengan busur dan anak panah saku. Busur dan anak panah saku mudah dibawa, cepat ditembakkan, dan paling mudah digunakan di medan perang, menjadikannya senjata yang sangat baik. Apalagi di hutan seperti ini, peranan busur panah saku dapat dimaksimalkan. Semua orang menjadi waspada. Tepat pada saat ini, mereka akhirnya melihat orang pertama. Ternyata itu adalah seorang Hun. Salah satu prajurit melihat bahwa pria itu bertubuh besar dan kuat dengan janggut di wajahnya. Ciri-ciri wajah yang kentara seperti ini dimiliki semua orang Hun, tanpa kecuali. Semua orang sangat terkejut. Mereka tidak menyangka akan melihat orang Hun di sini. Tampaknya bangsa Hun kini memperlakukan dinasti Longteng sebagai tanah tak bertuan dan dapat masuk dan keluar sesuka hati. Yang lebih penting, bukankah semua orang Hun terkonsentrasi di ibu kota? Mengapa mereka muncul di sini? Sang Kaisar melihat sosok Hun. Bel tanda bahaya berbunyi dalam pikirannya dan dia segera memberitahu anak buahnya. Membunuh. Bangsa Hun tidak mau kalah dan pada awalnya ingin menjatuhkan dinasti Longteng dalam satu gerakan. Namun, dia tidak menyangka akan mengalami kerugian sebesar itu dan harus melarikan diri karena malu. Dia sangat marah. Setelah melihat kelompok Kaisar, orang Hun mengambil busur dan anak panahnya dan menembak langsung ke arah Kaisar, orang yang memberi perintah. Katanya sambil menembak, kita tidak bisa berurusan dengan anak itu di ibu kota, tapi tidak bisakah kita berurusan dengan orang ini? Orang Hun ini pangkatnya relatif rendah, jadi dia tidak mengenal Kaisar dinasti Longteng. Dia hanya merasa sangat benci dan berpikir bahwa mereka telah melarikan diri seperti anjing liar dan diburu. Sungguh penuh kebencian. Begitu mereka tidak setuju, kedua belah pihak mulai bertarung. Kaisar juga ahli dalam seni bela diri. Setelah berhasil menghindari anak panah dengan baik, ia berbicara kepada anak buahnya. Jangan biarkan satu pun dari orang Hun ini pergi. Awalnya bangsa Hun hanya marah, jadi mereka menyerang Kaisar dan kelompoknya. Namun pada saat ini, seorang Hun dengan tingkatan lebih tinggi tiba-tiba muncul. Tiba-tiba dia melihat wajah Kaisar dan berkata dengan kaget. Itu benar-benar dia. Dia adalah Kaisar dinasti Longteng. Apa? Dia adalah Kaisar. Sang Hun mengatakan hal ini. Bangsa Hun sangat terkejut. Tentu saja mereka tahu bahwa Kaisar saat ini tidak berada di ibu kota, jadi mereka berani melancarkan serangan diam-diam ke ibu kota. Namun, mereka tidak menyangka akan bertemu dengan Kaisar di sini. Itu adalah kejutan yang menyenangkan. Mereka tahu bahwa mereka mungkin tidak akan bisa kembali ke padang rumput hidup-hidup. Mereka adalah pejuang paling berani dan paling setia di daerah padang rumput. Sekarang mereka bisa melihat Kaisar di sini, mereka pikir mereka harus membawa satu bahkan jika mereka mati. Jadi seluruh orang Hun menjadi gila dan menyerang Kaisar. Dan berkata, bahkan jika kita mati, kita harus mati di medan perang, wahai saudara-saudara baik di padang rumput. Ikutlah denganku dan bunuh Kaisar ini. Karena mempunyai tujuan yang sama, peperangan pun semakin sengit. Setelah melihat bahwa orang Hun mengenali identitasnya, Sang Kaisar tahu bahwa hari itu adalah situasi hidup dan mati. Yang membuat Sang Kaisar merasa tidak berdaya adalah karena ia membawa pasukan berjumlah puluhan ribu bersamanya. Banyak orang telah tersesat di Kabupaten Taohua, dan kali ini ketika mereka kembali ke ibu kota, setengah dari mereka tertinggal di Kabupaten Taohua. Jumlah pasukannya sudah sedikit, paling banyak hanya sekitar 10.000 orang. Tetapi sekarang mereka harus berperang melawan bangsa Hun yang sangat ganas. Meskipun jumlah suku Hun hanya lebih dari 1.000 orang, mereka semua bertekad untuk bertempur sampai mati. Oleh karena itu,
kekuatan serangan telah meningkat dalam jumlah yang tidak diketahui dibandingkan dengan biasanya. Setelah pertempuran sengit ini, bangsa Hun memang tersingkir. Akan tetapi, pasukan kaisar juga menderita banyak korban. Awalnya hanya 10.000 orang, tetapi sekarang hanya tersisa lebih dari 3.000 orang. Suku Hun itu sangat ganas. Meskipun kaisar juga memiliki prajurit dan jenderal elit, mereka terburu-buru untuk bepergian. Akibat kurang tidur dan kurang nafsu makan, banyak prajurit menjadi sangat lelah. Setelah itu, ketika mereka berhadapan dengan bangsa Hun, tentu saja mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Dia hanya memiliki lebih dari 1.000 orang Hun yang membunuh lebih dari 7.000 prajurit mereka. Ini sungguh keji. Ketika sang kaisar melihat anak buahnya melaporkan jumlah korban yang selamat, wajahnya menjadi sangat gelap hingga air tampak menetes keluar dari keningnya. Kasim yang berada di samping kaisar melihat wajah kaisar yang begitu buruk, maka ia pun menjadi sangat berhati-hati dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Kaisar saat ini sangat kejam dan sering suka membunuh orang. Maka Kasim tua itu tidak berani berkata apa-apa lagi, karena takut membuat kaisar marah. Yang mulia, apakah kita masih akan pergi ke ibu kota? Salah satu prajurit itu sangat tidak bijaksana. Melihat bahwa orang-orang Hun itu telah ditangani, ia datang untuk bertanya kepada kaisar apakah ia ingin melanjutkan perjalanan ke ibu kota. Lagi pula, mereka telah menderita banyak korban, dan mungkin tidak ada gunanya jika mereka pergi ke ibu kota. Tetapi kata-katanya seolah menyulut mesiu. Kaisar sangat marah sehingga dia memotongnya sampai mati dengan pisau. Apa yang kau bicarakan? Apa kau berencana untuk menjadi pembelot dan mundur dari medan perang? Kukatakan padamu, tidak seorang pun boleh meragukan perintahku. Teruslah maju ke ibu kota. Pria itu telah dicincang sampai mati oleh kaisar. Kata-kata kaisar ditujukan kepada mereka yang masih hidup. Semua orang melihat bahwa kaisar sekarang sangat kuat. Tidak seorang pun yang berani bernapas. Walaupun mereka semua merasa bahwa bukanlah ide yang baik untuk pergi ke ibu kota dalam kondisi mereka saat ini, tidak ada seorang pun yang berani menentang kaisar. Sekitar 3.000 orang yang tersisa kini telah kehilangan semangat, tetapi mereka masih bertekad untuk bergegas menuju ibu kota. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Qi Fei di ibu kota telah menyelesaikan upacara pelantikan. Semua selir di harem kaisar telah diusir kembali ke rumah orang tua mereka oleh Qi Fei, dan bahkan sebagian besar menterinya telah membelot ke pihak Qi Fei. Sekalipun kaisar bergegas ke ibu kota, itu tidak akan ada gunanya. Karena dengan hanya 3.000 orangnya, mereka bukanlah tandingan Qi Fei. Qi Fei memiliki bahan peledak dan tank di tangannya. Sudah cukup baik bahwa Qi Fei tidak membunuhnya, jadi bagaimana dia bisa membiarkannya menduduki ibu kota. Setelah menyelesaikan upacara pelantikan, Qi Fei segera mengumumkan kepada dunia bahwa kaisar saat ini telah berganti. Bab 105, Mingqi. Pergantian kaisar merupakan peristiwa besar, sehingga Qi Fei menjadi kaisar baru dinasti Longteng. Masalah ini segera disampaikan ke berbagai kota melalui Merpati Pos, bahkan Bupati Kota Xianyang pun menerima surat tersebut. Sang prefek sangat terkejut ketika dia melihat surat yang dikirimkan oleh Merpati Pos. Perlu diketahui, Merpati Pos hanya dikirim jika memang sangat penting, belum lagi kertas yang menuliskannya berwarna kuning. Kertas kuning berarti sesuatu yang besar akan terjadi di dunia, jadi itu hanya akan digunakan oleh kerajaan. Mungkinkah Qi Fei benar-benar berhasil? Ketika sang prefek melihat pesan kekaisaran ini, sebuah pikiran buruk muncul di benaknya. Dia tidak tahu apakah ini ide yang buruk. Bagaimanapun, dia masih sangat bimbang mengenai Qi Fei yang menjadi kaisar. Qi Fei pernah mengancamnya ketika dia melewati kota Xianyang sebelumnya, dan bahkan putrinya sendiri tampaknya terpikat pada Qi Fei. Secara logika, Qi Fei seharusnya adalah orang yang sangat berbahaya, tetapi jika Qi Fei benar-benar menjadi kaisar dinasti Longteng. Kalau begitu, sebagai pejabat pengadilan, dia pasti bekerja untuk Qi Fei. Dia sama sekali tidak boleh menentang Qi Fei seperti yang dia lakukan sebelumnya, dan kaisar baru pasti akan merekrut banyak gadis cantik ketika dia naik tahta. Jika putrinya belum menikah, kemungkinan besar dia harus memasuki istana untuk dipilih menjadi selir. Bagaimana jika putrinya yang terpilih? Prefek menerima surat itu dengan ekspresi rumit, dan Mingqi datang pada saat ini. Ketika dia melihat huruf kuning, dia juga tahu dalam situasi apa huruf kuning akan digunakan. Mingqi tiba-tiba berkata dengan terkejut, "Ayah, apakah Qi Fei berhasil?"
Qi Fei sebelumnya telah membawa sekelompok orang ke ibu kota untuk mempersiapkan serangan mendadak ke ibu kota, meskipun tidak seorang pun mengatakan banyak hal di permukaan. Tetapi sang prefek juga tahu bahwa orang-orang dari seluruh dunia, yang mengetahui masalah ini, diam-diam mengamati situasi di ibu kota. Semua orang tidak sabar untuk mengetahui siapa pemenang akhirnya. Sang prefek melirik Mingqi dan tahu apa yang sedang dipikirkan Mingqi. Dikatakan padanya, "Kamu bilang kamu tidak menyukai anak laki-laki itu, tetapi matamu berbinar ketika mendengar berita tentang anak laki-laki itu." Melihat ayahnya menggodanya, Mingqi tersenyum sedikit malu dan berkata, "Ayah, aku sama sekali tidak punya perasaan padanya seperti yang ayah kira. Aku hanya penasaran tentangnya. Keingintahuan adalah langkah pertama untuk mencintai." Setelah prefek selesai berbicara dengan tenang, dia membuka surat itu. Ketika Mingqi mendengar apa yang dikatakan prefek, wajahnya memerah. Tetapi dia tetap tidak membantah apapun, malah datang untuk melihat apa yang tertulis dalam surat itu. Pesan yang tertulis di atas sangat ringkas dan jelas, yaitu, Qi Fei telah menjadi kaisar baru dinasti Longteng. Biarkan pejabat di bawah mereka mempersiapkan upacara penobatan Qi Fei sesegera mungkin. Untuk menunjukkan rasa hormat kepada Qi Fei. Ya Tuhan, Qi Fei benar-benar berhasil. Setelah melihat isi surat itu, Mingqi menutup mulutnya karena terkejut. Meskipun sebelumnya dia sangat optimis tentang Qi Fei, itu adalah kota kekaisaran. Mingqi selalu mengkhawatirkan keselamatan Qi Fei. Jika Qi Fei gagal, maka orang tampan itu akan mati di kota kekaisaran. Sekarang, ketika dia melihat surat ini, dia akhirnya bisa bernapas lega. Qi Fei berhasil, dan dia tahu bahwa Qi Fei yang tampak begitu heroik dan ramah, tidak akan kalah semudah itu. Ketika prefek melihat Mingqi seperti ini, dia berkata kepadanya, "Sesuai keinginanmu, Qi Fei berhasil. Mulai sekarang, dia adalah kaisar baru dinasti Longteng, dan tidak ada yang bisa dilakukan bahkan jika kaisar sebelumnya tidak mengakuinya." Qi Fei telah mengambil alih istana kekaisaran, dan semua pejabat sipil dan militer telah mematuhi Qi Fei. Kalau begitu, Qi Fei sudah pasti menjadi kaisar baru. Mendengar ini, Mingqi tersenyum dan berkata kepada prefek, "Ayah, lihat, aku sudah bilang begitu. Saat itu aku sudah menduga dia akan berhasil, dan dia memenuhi harapanku." Dan sampai saat ini, Mingqi dapat berbicara terus terang. Mingqi berkata kepada prefek, "Ayah, ada satu hal yang belum kuceritakan kepadamu. Ketika Qi Fei meninggalkan kota Xianyang, dia tidak menanam bahan peledak di rumah kita. Dia hanya ingin agar kamu tidak menghentikannya." Sang prefek mendengus dingin ketika mendengar ini. Dia bahkan belum menikah, dan dia sudah mulai bertindak tidak senonoh. Selama beberapa hari terakhir, prefek telah menggeledah rumahnya secara menyeluruh. Dia sudah menduga dalam hatinya bahwa Qi Fei mungkin tidak menaruh bahan peledak di rumahnya. Jadi sekarang setelah Mingqi membicarakan hal ini, dia tidak terkejut. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Mingqi telah mengetahui masalah ini, dan telah bergabung dengan Qi Fei untuk menyembunyikannya darinya. Dia hanya memiliki sedikit rasa sayang terhadap Qi Fei, dan dia sudah mulai menyukai Qi Fei bahkan sebelum dia menikah. Ketika Mingqi mendengar apa yang dikatakan prefek, dia berdiri di sana dengan linglung. "Ayah, apa maksudmu? Mengapa prefek mengatakan bahwa dia telah mengarahkan sikunya keluar bahkan sebelum dia menikah? Apakah ayahnya ingin dia menikahi Qi Fei? Namun, apakah Qi Fei bersedia?" Ketika prefek melihat ini, dia tahu apa yang dipikirkan Mingqi, jadi dia menjelaskannya kepadanya. "Kaisar baru naik tahta dan sedang merekrut selir. Anda memiliki status tertentu dan harus memasuki istana untuk berpartisipasi dalam pemilihan selir." Setelah mendengar peringatan dari prefek, Mingqi akhirnya bereaksi. Ya, dia belum menikah. Dia seharusnya berpartisipasi dalam acara itu sebagai kandidat acara itu. Alasan lain mengapa Mingqi ingin Qi Fei menang sebelumnya adalah karena dia tidak ingin memasuki istana untuk berpartisipasi dalam pemilihan selir. Kaisar sebelumnya memiliki banyak wanita di haremnya, dan dia sama sekali tidak fokus, belum lagi dia memiliki sifat yang sangat meledak-ledak dan pemarah. Mingqi mendengar kaisar suka membunuh orang. Dia pasti gila karena ingin menjadi selir kaisar sebelumnya. Tapi Qi Fei berbeda, meskipun dia dan Qi Fei baru bertemu satu kali, pertemuan itu telah membuat Mingqi memiliki kesan yang sangat baik terhadap Qi Fei. Mingqi berpikir dalam hati, jika dia menjadi selir Qi Fei, dia masih bisa menerimanya.
Dan dia tidak bisa menahan diri untuk mulai berpikir tentang bagaimana dia harus berpakaian agar Qi Fei akan terkesan ketika dia pergi ke istana untuk berpartisipasi dalam pemilihan selir. Ming Qi berpikir, lagi pula, dia dan Qi Fei pernah bertemu sekali, jadi Qi Fei pasti akan memilihnya. Selama dia bisa bergaul baik dengan Qi Fei pasti akan menyukainya. Prefek tidak mengatakan apapun lagi kepada Ming Qi, tetapi berkata, "Aku masih harus menyiapkan hadiah untuk penobatan kaisar baru. Kamu harus tinggal di rumah dan mempelajari peraturan dari nenek beberapa hari ini." Sang prefek tentu saja juga menyadari bahwa Ming Qi sangat menyukai Qi Fei. Oleh karena itu, Ming Qi harus berpartisipasi dalam kontes kecantikan cepat atau lambat. Karena dia ingin terpilih, dia harus menjaga sopan santunnya. Dan kini sang prefek tidak dapat menahan rasa beruntungnya karena dia tidak melakukan sesuatu yang terlalu berlebihan kepada Qi Fei saat itu. Bab 106, Membunuhmu. Itulah sebabnya kita sekarang bisa menghadapi mereka bersama-sama tanpa memperlakukan mereka sebagai kaki tangan. Ternyata sifatnya yang berhati-hati ada benarnya. Semua orang di daerah Taohua kini telah menerima berita tentang kenaikan takhta kaisar baru. Bahkan para wakil jenderal di sekitar Kabupaten Taohua diberitahu tentang kenaikan takhta kaisar baru. Sekarang kaisar dinasti Longteng telah berganti. Pada saat yang sama, ada yang senang sementara yang lain sedih. Setelah Wang Heng dan hakim daerah menerima berita tersebut, hakim daerah sangat gembira. Dia telah menjabat sebagai hakim daerah kecil sepanjang hidupnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mengalami pertemuan yang begitu beruntung ketika saatnya tiba. Keberhasilan Qi Fei menjadi kaisar baru dinasti Longteng sebagian besar berkat kontribusinya dan keluarga Wang. Kali ini, Qi Fei pasti akan memberinya penghargaan berdasarkan jasanya dan mempromosikannya ke posisi yang lebih tinggi. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan bisa menjadi menteri yang setia dalam kehidupan ini. Kata hakim kepada Wang Heng dengan wajah gembira. "Tuan Wang, ini hebat. Jika Tuan Qi berhasil, maka kita tidak perlu berjuang di sini lagi." Mereka kini mengetahui bahwa wakil jenderal yang mengepung mereka di luar kota juga menjadi sangat cemas setelah menerima berita tersebut. Tampaknya mereka ingin menarik pasukannya. Jadi mereka akhirnya bisa bersantai, tetapi Wang Heng memiliki perasaan campur aduk. Meskipun Qi Fei berhasil dan sangat bahagia, harga kesuksesan ini terlalu tinggi. Keluarga Wang mereka membantu Qi Fei membersihkan kekacauan di Kabupaten Taohua, dan bahkan ayahnya tewas dalam pertempuran ini. Itulah sebabnya Qi Fei mampu berhasil. Wang Heng sedang dalam suasana hati yang sangat rumit. Tetapi dia juga tahu bahwa dia dan Qi Fei sekarang berada di perahu yang sama. Dan Qi Fei tentu saja tidak dapat disalahkan atas kematian ayahnya. Keluarga Wang harus bertanggung jawab atas pilihan yang mereka buat sendiri. Setelah hakim selesai mengungkapkan kegembiraannya, dia bertanya pada Wang Heng. "Tuan Wang, haruskah kita terus menunggu di Kabupaten Taohua atau pergi ke ibu kota untuk merayakan kenaikan takhta kaisar?" Dia ingin pergi ke ibu kota. Tetapi bagaimanapun juga, identitasnya saat ini adalah hakim Kabupaten Taohua, dan dia harus membantu Qi Fei menjaga Kabupaten Taohua. Jika dia pergi tanpa izin, dia tidak tahu apakah itu akan membuat Qi Fei marah. Sekarang hakim bersikap hati-hati saat menangani masalah Qi Fei. Dia hanya bisa meminta pendapat Wang Heng. Wang Heng pasti akan pergi ke ibu kota, karena keluarga Wang tidak memiliki jabatan resmi di Kabupaten Taohua. Sekarang setelah Qi Fei berhasil, keluarga Wang mereka akhirnya dapat meraih kesuksesan dan ketenaran. Kembali ke ibu kota, ketika Wang Heng melihat ekspresi hakim, dia tahu bahwa dia ingin pergi ke ibu kota bersama. Begitulah dia berkata padanya, "Sekarang kaisar baru telah naik tahta, semua pejabat harus memberikan hadiah kepadanya, jadi Anda juga harus pergi bersama mereka." Oke, setelah mendengar apa yang dikatakan Wang Heng, hakim tersenyum gembira. Dengan cara ini dia akan mempunyai kesempatan untuk mengunjungi ibu kota. Berpikir kembali ke masa lalu. Terakhir kali dia pergi ke ibu kota adalah setelah dia lulus ujian kekaisaran dan kaisar menganugerahkannya jabatan resmi. Sejak kaisar mengangkatnya sebagai hakim daerah kecil, dia tidak lagi mempunyai kesempatan untuk pergi ke ibu kota. Dan kali ini ketika dia pergi ke ibu kota, dia sangat terkenal dan kaya. Sebagai menteri kepercayaan kaisar, Qi Fei pasti akan memberinya banyak hadiah. Yang dipikirkan Wang Heng saat ini adalah ketika dia tiba di ibu kota, dia akan meminta Qi Fei untuk mengembalikan jabatan resmi ayahnya.
Ayahnya telah menjadi Perdana Menteri sepanjang hidupnya, dan dia tidak bisa begitu saja meninggal dalam ketidakjelasan di akhir hayatnya. Apapun yang terjadi, posisi ayahnya sebagai Perdana Menteri harus dikembalikan. Mereka berdua tengah mendiskusikan rencana pergi ke ibu kota, dan bahkan wakil jenderal di luar Kabupaten Taohua, setelah menerima berita tersebut, segera memimpin anak buahnya kembali ke ibu kota. Setelah wakil jenderal mengeluarkan perintah, semua bawahannya tampak bingung. Wakil jenderal, bukankah kita sedang berjaga di sini sekarang? Sebelum kaisar pergi, ia meminta mereka untuk tinggal di sini dan menjaganya baik-baik, dan memastikan mereka mendapatkan formula bahan peledak. Wakil jenderal sekarang sangat cemas dan tidak dapat lagi tinggal di Kabupaten Taohua. Qi Fei dan keluarga Wang di Kabupaten Taohua hanya ingin memancing harimau menjauh dari gunung. Bagaimana mereka bisa terus tertipu sekarang? Demikianlah kata wakil jenderal itu kepada anak buahnya. Melihat bahan peledak kita hampir siap, hal yang paling mendesak sekarang adalah kita harus kembali ke ibu kota untuk mendukung kaisar. Jika tidak, para penjahat ini akan benar-benar menguasai dinasti Longteng. Mendengar hal itu, para prajurit yang ada di bawah komandonya hanya bisa mengangguk tanda setuju. Tepat saat mereka mengemasi tas dan bersiap untuk mundur. Tetapi tiba-tiba mereka menemukan bahwa mereka telah dikelilingi oleh keluarga Wang tanpa menyadarinya. Ini adalah hal terakhir yang dapat dilakukan Wang Heng untuk Qi Fei di Kabupaten Taohua. Dia tahu bahwa jika wakil jenderal membawa pasukannya ke ibu kota, itu pasti akan membawa masalah bagi Qi Fei. Oleh karena itu, Wang Heng berencana untuk berurusan dengan wakil jenderal dan lainnya sebelum meninggalkan Kabupaten Taohua menuju ibu kota. Ketika wakil jenderal menyadari bahwa mereka telah dikepung tanpa disadari, pupil matanya mengecil dan dia menatap dengan tenang ke arah Wang Heng yang berdiri di depan dan berkata, "Apa yang kamu inginkan?" Wang Heng menatapnya dan mendengus dingin. "Membunuhmu." Setelah berkata demikian, Wang Heng mengeluarkan busur dan anak panah sakunya, mengikatkan bahan peledak ke dalamnya, lalu menembak ke arah wakil jenderal itu tanpa berkata apa-apa. Wakil jenderal itu tidak sempat berkata apa-apa ketika melihat hal itu, dan langsung menghindar ke samping. Namun dia dapat menghindari anak panah itu, tetapi dia tidak dapat menghindari bahan peledak yang meledak. Jangkauan bahan peledak itu cukup luas. Dengan suara, bang, baju zirah yang dikenakan wakil jenderal itu hancur berkeping-keping. Tanah berlumuran darah, tetapi tubuh wakil jenderal itu telah lenyap begitu saja, hancur berkeping-keping. Wakil jenderal, bawahannya sangat terkejut ketika melihat jenderal mereka meninggal secara tiba-tiba. Baru saja dia mengatakan bahwa mereka akan segera menyelesaikan penelitian tentang bahan peledak. Tapi sekarang wakil jenderalnya meninggal di sini, sungguh sulit dipercaya. Wang Heng menatap mereka dengan dingin, tanpa rasa simpati terhadap mereka. Selama periode ini, Wang Heng telah mencoba membujuk mereka untuk menyerah. Mereka mengatakan jika mereka menyerah mereka tidak akan dibunuh, tetapi orang-orang ini sangat tidak tahu berterima kasih dan menolak untuk menyerah apapun yang terjadi. Jadi Wang Heng tidak ingin lagi membujuk mereka untuk memberontak, karena dia tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat keras kepala. Wang Heng berkata kepada mereka, "Apakah kamu pikir aku tidak tahu bahwa kamu telah meneliti bahan peledak selama ini? Kamu belum mengembangkannya." Alasan mengapa Wang Heng tahu tentang hal ini tetapi tidak menghentikan mereka adalah untuk memberi mereka kesan yang salah. Biarkan mereka berpikir bahwa mereka akan segera dapat mengembangkan bahan peledak. Wang Heng berkata kepada mereka, "Meskipun Anda belum mengembangkan bahan peledak, saya yakin Anda memiliki banyak bubuk mesiu di barak Anda. Bubuk mesiu ini dapat dinyalakan sekaligus, yang juga merupakan salah satu rencana Wang Heng." Saat ia hendak menutup jaring itu, ia ingin menghabisi semua prajurit itu dengan api. Ketika para prajurit mendengar apa yang dikatakan Wang Heng, mereka tampak ketakutan, seolah-olah mereka telah menebak apa yang akan dilakukan Wang Heng. "Bersambung dulu Tuan,